Halo, Assalamualaikum, Matt. Sorry ganggu ya. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa, Gifari. Iya, Ini mungkin webcam. ini aku pakai dua device. Kan aku lagi di kontrakan temen nih, satunya record. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini perlu on cam atau gimana? Kan ya. Gimana? Maksudnya nggak lagi ngerjain tugas kan gitu? Enggak kok, enggak. Oh ya, oke. Sorry ini ganggu. Ya, nggak apa-apa. Santai. Oke, makasih banyak. Ini mau langsung dimulai atau gimana, Matt? Iya, boleh. Oke ya. Jadi kamu itu jurusan manajemen UNER ya, Matt ya? Iya, benar. Temennya Riko nggak sih? Iya, dia beberapa kelas. Aku sekelas sama dia sih. Oh gitu. Aku asrama sama Riko. Iya, satu beasiswa juga ya. Ah, betul. Oke. Jadi berarti di rumah itu aku kan sering ini juga kan. Kadang lihat story kamu terus kadang kamu main sama kucingmu. Itu kucingmu cuma satu ya berarti atau gimana? Jadi aku punya sebenarnya waktu pertama kali pelihara kan ada satu ya, terus tiba-tiba aku punya satu lagi gitu, ada yang asli. Nah jadi kan dua ya, kebetulan yang satunya lagi itu kan cewek. Nah terus mereka punya anak kan, jadi sekitar ada 8 totalnya, 9 kucing aku sama satu lagi yang liar, anaknya itu ada 6. Tapi pas itu tuh rumah yang dulu gitu, sekarang kalau udah pindah cuman ada 3 doang karena anak-anaknya itu ada yang bawa gitu, ada yang mintain. Jadi sekarang yang ada di rumah aku tuh kucing aku yang namanya Juni, terus ada satu lagi yang ceweknya, sama ada satu yang kucing liar gitu yang dari rumah dulu aku bawa juga ke rumah yang sekarang. Oh iya iya iya. Jadi sekarang tinggal 3 ya. Namanya siapa aja tadi? Sorry, Ya, nama kalau yang kucingnya. biasa aku ajak main tuh Joni, yang satunya lagi yang cewek itu Princess, sama em, yang kucing liar itu namanya Bolang. Wah lucu banget namanya. Sangat mudah diingat itu. Oh berarti kalau Joni ini jenisnya apa rasnya? Kurang tahu ya jenisnya apa, karena waktu itu pas beli tuh eh yang gak yang mahal banget gitu, karena beli tuh karena waktu karena kasihan doang sih, dipajang gitu di pet shop, gak tega kan kakakku Hmm, jadi beli gitu, ya 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 sayang ya. panas lagi ya. Buat Kasihan kan rasnya sih kecil. kalau Heeh. dilihat dari orang tuanya sih kayaknya ya, kalau lihat dari ayahnya tuh Persia kan, kalau ibunya sih kemungkinan besar kucing biasa sih, dia kayaknya peranakan karena bulunya juga gak yang tebal-tebal banget, terus dia juga gak yang pesek kayak Persia pada umumnya gitu. Oh ya ya ya. Itu yang Joni ya. Kalau yang Bolang tadi Itu kucing domestik. kampung biasa. Hmm, itu nggak bertengkar sama Joni. Kayaknya cowok nggak sih yang Bolang? Jadi kalau Bulang kan waktu aku pelihara tuh kan ya namanya juga kucing jalanan yang dipelihara gitu kan, itu dipelihara tuh karena waktu itu yang kerja di rumah aku nggak sengaja ngegilas kakinya gitu. Saya kasihan ya kalau gak dirawat sampai sembuh lagi kayak biasa lagi. Nah karena udah Hmm. keterusan kita kasih makan, jadinya kan pas pindah rumah tuh ya gak enak juga kan kalau ditinggalin sendiri, makanya dibawa juga. Tapi kalau Bulang tuh emang dia dikencarin gitu, di apa ya, diabur gitu istilahnya, di luar. Hmm, Jadi ya, ya, ya. nggak berantem sih sama Joni, karena kalau masuk rumah pun paling cuman ke garasi, sedangkan Joni kan emang bener-bener kucing rumah gitu, ini yang nggak keluar. I see. Ya, ya, ya. Jadinya udah ada teritori sendiri ya, jadi nggak bakal berantem Ya, gitu ya. ya benar. Iya, ya. Itu kamu melihara Joni berarti udah berapa lama?
John itu dari 2017, berarti udah 5 tahunan lah. Serius? Ya, 5 tahun Wah, kurang, berarti nanti ini dong. Agustus 5 tahun. Wah, lama banget. Aku baru ingat nih. Kalau nggak salah tuh umur kucing itu kalau semakin dia hitungannya bukan tahun kalau tua ya. Apa sih istilahnya? Yang bulan apa ya kalau nggak salah? Kurang Tahu tahu nggak ya. itu? Kayak semisal hitungannya nih, kalau misalkan 2 tahun itu kayak udah usia remajanya manusia gitu, Oh 18 iya, iya, tahun. pernah dengar sih. Ya makanya dia Kayak gitu kan kalau nggak salah. juga di rumah juga udah jarang mau main sih, karena udah bapak-bapak gitu mungkin sekarang. Dia agak males. Iya, udah males, nggak bisa bertingkah lagi kan. Cuman masih Iya, iya. yang gak terlalu malas kayak kucing orang sih. Biasanya kan kalau kucing orang 2 tahun tuh udah yang malas banget gitu. Kalau Joni kayak masih sering main sih. Kalau main juga kalau diajak main tuh udah aktif banget. Malah kalau nggak diajak main tuh suka murung gitu. Jadi ya kasihan sih. Hmm, Kayaknya harus diajak main terus gitu ya. Ya. Iya, iya. Oh, terus aku mau nanya lagi nih. Kenapa kamu memilih untuk melihara kucing ketimbang hewan lainnya? Ya apa ya? Yang pasti kalau dibandingin sama anjing ya kan kalau anjing ya gak boleh kan Nggak boleh, ya dalam betul. Islam. Ya terus kan kalau misalkan setahu aku hewan yang paling dekat sama manusia tuh kucing sama anjing kan. Yang Mm-mm. interaksinya tuh lebih ada ikatan Intens batin gitu tuh. ya. Jadi ya pelihara kucing gitu. Selain juga kan sunnah Nabi juga kan pelihara kucing. Ya Hmm, terus iya. lucu sih. Jadi Iya aku sih benar. pelihara kucing. Tapi selain pelihara kucing juga aku pelihara burung, ikan juga. Hmm. Tapi yang paling lucu kucing gak sih, kayak aku ngeliatin tingkah lakunya ya. Kan aku emang nggak melihara kucing kan karena ada riwayat apa asma gitu, bulunya aku nggak bisa lama-lama kena. Tapi aku ngeliat di Instagram tuh videonya emang lucu-lucu banget gitu kan, dipanggil dia datang gitu kan, terus diajak Hmm, main, terus tingkah laku mukanya itu lucu-lucu banget sih, bener serius. ya, ya benar. Ya gitu. Hmm. Oh ya, kan kalau misalkan kalau kamu di rumah kan pasti yang rawat kamu sendiri ya. Kalau misalkan kamu lagi kuliah kayak gini, rantau gitu, yang rawat siapa biasanya? Em, jadi kalau di rumah aku sebenarnya ada yang kerja sih, yang suka beresin Bantu gitu apa ya. kotorannya ya kan karena aku juga punya ini ya punya hewan lain gitu kayak burung-burung gitu yang ngasih makannya juga. Tapi biasanya kalau kucing kan yang ngasih makan aku pribadi ataupun kakak aku. Nah kebetulan juga buat Joni sendiri kan bukan kucing aku ya, kucing kakak aku. Jadi aku ngerantau pun gak jadi masalah gitu. Meskipun Hmm. di luar ada yang kerja atau enggak gitu. Ada kakak aku, terus juga kan di rumah juga ada papa aku. Biasanya yang suka ngasih makan juga kakak aku atau papa aku dan mama aku juga suka ngasih makan. Jadi aku ngerantau juga ya nggak ngaruh sih. Oh, memang udah kayak jadi kebiasaan keluarga gitu ya. Hmm. Ya, ya, oke, oke. Nah, terus nih, eh, kamu kebiasaan kucingmu itu apa aja biasanya yang kamu tahu? Kayak tiap kucing itu punya kebiasaan sendiri-sendiri nggak sih? Biasaannya dalam dalam yang ranah umum atau gimana? Iya, kayak kayak karakteristiknya gitu. Karakter masing-masing kucing. Itu buat Joni aja kah atau buat semua gitu? Buat semua deh. Oke, oke. Mungkin kalau buat Joni sih ya kebiasaannya ya tidur sih. Ya, terus Biasanya juga tidur. ya tidur, terus dikit-dikit juga gampang
rebahan gitu, beda banget sama Princess gitu. Mungkin juga karena kan Princess juga jarang dikeluarinnya dari kandangnya karena kan dia ada kelainan gitu, jadi dia suka pup di mana aja gitu kalau dimasukin. Ya kalau misalnya ada tempat Oh, baru, dia nggak bisa diajarin gitu ya? iya kalau ada tempat yang baru gitu baru disium itu tuh pasti dipupin gitu sama dia gitu. Jadi makanya dia jarang dikeluarin. Nah kalau Princess kan emang aktif Aduh. banget gitu ya, kalau misalkan keluar benar aktif. Kalau Joni cenderung lebih ke pemalas gitu sih. Terus juga kalau Joni sih karakteristiknya paling nggak suka kalau digendong ataupun dipegang-pegang tuh, kalau kelamaan tuh dia nggak suka gitu. Jadi yang kayak risih gitu. Hmm. Nah, Dia mungkin berontak gitu ya kalau nggak dipegang-pegang. berontak sih, tapi risih yang langsung Oh, pergi risih. gitu. Kalau kalau Oh, berontak sih nggak galak sih ya. Joni itu nggak pernah yang nyakar, nggak ada alasan gitu. Kecuali ya kalau lagi dalam keadaan darurat tertentu, misalnya kayak mau dikasihin ke bocil atau mau diapain gitu. Nah, selebihnya nggak pernah sih. Nah, kalau Bolang karena kucingnya dilepasin gitu ya, jadi aku juga kurang tahu ya kebiasaannya gimana. Tapi kebiasaannya paling ini sih yang kayak agak mengganggu tuh, dia tuh kalau ada mobil dia tuh suka ngikutin mobilnya gitu loh, dan itu wah, tuh yang ya. membuat dia sering ketabrak. Makanya di rumah aku juga beberapa kali kakinya tuh sering ketabrak, tapi alhamdulillah udah sembuh lagi, sembuh lagi. Jadi kalau ada mobil tuh dia tuh pasti diem di bawah mobilnya meskipun mobilnya tuh hidup mesinnya kayak gitu. Itu mungkin kebiasaan buruknya Bolang. Kebiasaan lainnya tuh itu kayak makan tuh hampir sehari bisa 6 kali gitu, masih nggak kenyang gitu. Itu mungkin juga harusnya diperiksa sih apakah ada cacingan atau enggak ya. Tapi badannya kecil gitu. Ya, 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 ya. I see, I see. Oke. Oke. Wow. Nah, kalau tentang kebiasaan juga nih. Biasanya tuh dikasih makannya tuh berapa kali sehari? Kalau yang utamanya sih sehari 2 kali ya, tapi kalau Joni kan emang kita masukin rumah gitu ya malam-malam. Nah terus juga suka nungguin orang tua sholat atau suka nungguin apa Wah, orang tua ngapain gitu. Nah itu kadang suka dikasih bonus gitu. Jadi kalau buat Joni sih sehari 3 kali, tapi buat Princess tuh sehari 2 kali sih. Lebih ke yang 3 kali itu lebih ke yang bonusnya gitu sih. iya, 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 paham, paham. Oh, berarti kayak pagi, sore, terus kalau Joni nanti di sela-sela itu ada bonusnya gitu ya? Halo, suaraku jelas nggak ya? Ya jelas kok. Oh ya, oke, oke. Eh, nih aku mau tanya nih, si Joni ini pernah diajak keluar rumah nggak? Atau kayak misal dia tiba-tiba keluar rumah gitu nyari mau ngilang gitu, tapi akhirnya balik kayak gitu. Pernah kayak gitu nggak kejadian? Kalau diajak jalan-jalan sih sering ya. Apalagi jadi kan rumah keluarga aku tuh di Cianjur ya, maksudnya di luar kota, bukan di Mm-mm. Bandung gitu. Nah, jadi setiap ke Cianjur juga dia suka aku bawa gitu sama keluarga. Nah, kalau dibawa keluar sih sering ya, apalagi kalau dibawa keluar kota. Terus juga waktu itu sempat ini juga sih, sempat hilang Wah, hampir sempat hilang sekitar juga. seminggu. Ya, Itu posisi lagi di mana? Di Cianjur atau di Bandung? iya, itu waktu itu lagi di Bandung sih. Hilangnya tuh Hmm. kayaknya karena keteledoran orang rumah juga sih. Pintu nggak ditutup gitu. Nah, waktu itu tuh lagi hujan gede gitu kan. Nah, terus jadi Hmm. agak istilahnya apa ya? Agak gupuh gitu orang-orang rumah karena waktu itu juga ada acara. Terus dia hilang. Dan akhirnya ketemunya lagi tuh seminggu kemudian. Itu pun dengan cara dicari gitu. Nggak yang dia balik sendiri.
Sorry putus-putus, dengan cara apa nih? Oh ya, dengan cara dicari gitu, nggak yang balik sendiri. Oh jadi buat pamflet gitu tah? Mhm. Dicari serius? Wow. Ya, aku sampai cari pamflet, terus sampai cari juga ke ini ke tiap-tiap rumah yang ada di sekitaran rumah aku. Terus ketemunya di mana itu waktu itu? Di sekitaran rumah sih, masih sekitaran rumah waktu itu. Kan karena lihat Syukur. pamfletnya gitu ya, oh ternyata ada yang melihara juga, karena kan lucu ya, gendut. Iya sih. Jadi dipelihara sama yang nemuinnya. Untung dikembaliin ya. Mm. Ya sebenarnya kayaknya mau dikembaliin sih, karena waktu itu eh, kita nyebarin pamflet kalau misalkan yang nemu itu dapat imbalan lah istilahnya gitu. Oh, ada ininya, Iya, komisinya gitu. ya lumayan Oh lah. iya, iya. Ya harus kayak gitu sih biar cepat ketemu ya kan. Oke, oke. Ternyata sempat dicariin bener ya. Ya, Nah, eh sering berarti si Joni ini aku bahas tentang Joni dulu deh. Berarti kalau Joni ini itu sering dibawa ke pet care gitu ya, ke dokter hewan, ke vet gitu. kalau buat mandiin sih jarang ya, jarang dikepet kerin. Karena kadang kalau dikepet kerin tuh eh, dia tuh agak galak gitu sama orang baru. Jadi malah kukunya itu nggak yang keguntingin, istilahnya pet care-nya itu nggak maksimal gitu. Jadi paling kalau dimandiin, dirawat terus tuh ada sama orang rumah sih yang bagian ngurusnya gitu. Ya ya. Jadi udah ada orang rumah gitu ya. Hmm. Kalau medical check up gitu kayak misal vaksin atau eh, berobat gitu, itu ada apa namanya kayak sebulan sekali gitu atau gimana? Kalau Joni ini. Hmm, kalau vaksinnya tuh kayaknya tuh udah beberapa kali vaksin waktu pas kecil sih. Sekarang Oh udah pas 5 tahun kecil. ya. Itu kalau nggak salah tuh waktu itu udah kakakku udah kayak ngedaftarin gitu sampai vaksin apa gitu. Nah, sekarang juga kalau ada vaksin baru, misalkan yang buat kucing baru diajak vaksin. Hmm. Dan kalau medical check up sih paling pas lagi misalnya dibawa ke pet shop gitu kan, di pet shopnya ada dokter hewan ya. Kalau di pet Iya. shop yang aku sering kunjungin, jadi sekalian medical check up kayak gitu. Selebihnya paling ke dokter tuh kalau semisal udah nunjukin tanda-tanda ada yang aneh gitu. Contohnya apa tuh? Kayak sekarang-sekarang dia tuh lagi susah ini susah pup gitu, terus Hmm. setiap pup tuh keluar darah gitu. Nah sekarang juga lagi dibawa ke dokter, tapi masih kurang tahu kenapa. Kayaknya karena makanannya tuh dry food terus gitu, nggak jarang banget makan Hmm. wet food karena dia emang agak susah juga makan wet food. Oke, oke. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Hmm. Ini Joni ini apa di steril atau gimana, Matt? Iya, iya kan tadi aku udah ceritakan kalau sebelumnya mereka udah punya anak sampai 6 kan. Nah, terus udah Oh gitu iya. sam itu kayak nggak puas gitu loh, udah punya anak gitu terus kawin aja terus kan udah baca-baca juga dan rekomendasi dari dokter gitu ya. Kalau Eh, misalnya kucing itu emang harus disterilin gitu ya demi kebaikan dia juga kan. Biar jadi hidupnya tuh lebih tentram gitu. Nah, kalau aku sih di eh, rumah udah ingin sih udah disterilin mau Joni mau Princess. Kalau yang satunya lagi kan berhubung kucing liar dan dia juga cowok kan. Jadi nggak perlu disteril sih. Biarin ya. Hmm. Oh alah, iya iya. Oke oke. Aku baru nangkep sih itu. Oke, sorry sorry. Hmm. Eh, Kamu tahu nggak misalkan gejala-gejala nih kalau si Joni ini mau sakit kayak gimana gitu?
pasti murung terus sih. Karena kan biasanya kalau Joni sehat tuh, dia tuh kalau lihat manusia tuh langsung ngedeketin dan kayak udah minta makan gitu loh. Misal ada manusia mau kemana dia pasti ikutin, tungguin. Misal kayak orang tua aku lagi sholat, pasti dia tungguin. Gitu kayak minta nanti dikasih makan. Kalau dia udah kayak kelihatan udah mau sakit itu biasanya diem, murung, kayak yang beda aja gitu diemnya yang lagi sakit tuh sama yang kalau emang kan dia suka hobinya rebahan gitu kan dan tidur terus. Nah beda karena kalau diemnya dia lagi sehat tuh lebih ke arah yang emang merhatiin dan juga lebih kalau ada interaksi manusia itu dia aktif juga buat ngasih buat ngasih belasan kalau misalkan lagi sakit murung sih I see. Ya, ya, ya. kayak gitu sih. Itu kalau dipegang tuh apakah dia demam gitu kah atau kayak gimana Demam gitu? paling kan setahu kucing tuh hidungnya basah terus kan kucing yang sehat tuh ya Iya. kalau udah kering gitu loh hidungnya nah itu baru uh, kita kayak curiga dia Oh, sakit gitu oh, baru perlu jadi dicek. dilihatnya tuh dari hidung ya berarti ya? Ya kalau aku biasanya dilihat dari situ sih Oh, iya, sama iya. tingkah lakunya juga udah beda sih. Kayak nafsu makan berkurang gitu juga ngaruh nggak ke Joni? Iya 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 pernah waktu itu juga nafsu makannya berkurang sih biasanya kan dia kayak nggak pernah kenyang-kenyang kan kalau dikasih makan nah waktu itu Heeh. makanannya nggak pernah dihabisin gitu kan jadi aneh gitu sebenarnya ini yang salah makanannya atau dianya gitu baru dibawa ke dokter gitu sih. Oh, alah, ya, ya. Itu kalau di waktu itu kalau pas itu ya nafsu Gitu makannya berkurang. buang air itu kan jadi itu juga nanya kenapa gitu. Oke, oke. Itu waktu itu diagnosanya apa? Ya kayak gitu Hmm. sorry ya kayaknya suara aku putus-putus deh Iya sih, ini apa suara aku atau sinyalku atau gimana ya? Sorry. kayaknya di aku deh suaranya agak lambat tadi sorry ini udah Ah. pakai tethering kok. Wah, sorry, sorry. Oke, oke. Jadi gini sih, Matt. Apa namanya? eh, jadi kan aku sama teman-teman tuh lagi buat startup gitu, Matt. Nah, itu tuh awalnya mikir Buat tuh apa maaf? mau buat buat startup, iya. Oh startup. Ya, udah jelas kan ya suaraku ya? Ya udah. Oke ya. Nah, jadi tuh kayak buat alat tracker buat buat kucing gitu, buat pet gitu kan. Ih Nah, iya terus gimana? nah iya ini aku makanya aku tadi tuh tanya-tanya dulu. Oh ternyata kayak gini kan, ternyata pernah hilang juga gitu kan. Nah, kayak aku mau tanya Hmm. nih sekarang kamu, menurutmu tuh kira-kira eh, teknologi apa yang harus ada di itu gitu. Jadi rencana tuh nanti dibuat kalung gitu kan. Nah, aku mikir, jadi nggak hanya dia pakai tracker, tapi nanti dari situ tuh juga bisa ngasih tahu nih, kira-kira nih kucing yang kita tempelin alat itu mau sakit atau enggak. Jadi kalau misalkan dia sakit, Ah, nanti ada rekomendasi mau ke dokter hewan, ya. silakan ke dokter hewan gitu kan. Nah, jadi kita nggak tunggu sampai parah dulu, baru kita bawa tuh kucing itu ke dokter hewan gitu sih. Nah, itu kalau menurut kamu gimana tuh? Apakah ada saran lain? Ya aku sebelumnya mau nanya, kalau kamu jurusan apa ya? Aku sistem informasi. Oh, berarti ini tugas kuliah Enggak, atau emang mau buat ini aja startup gitu. Jadi sama teman-teman gitulah dari jurusan lain juga. sebenarnya waktu itu juga aku sempat ikut lomba BMC kan. Ah, Nah, ide bisnis aku tuh sempat kepikiran juga Kak, tracker pet gitu. Nah, iya. terus aku juga udah beberapa kali kepikiran sih mungkin saran aku tuh lebih ke di dalam kalungnya tuh ini sih
pakai fitur, tahu gak sih, glow in the dark gitu, bahan Oh, kalungnya. iya iya paham paham paham. Paham. Karena kalau aku nyari-nyari Joni gitu, misalkan di garasi lagi gelap itu susah banget sih. Ya kecuali kalau dia matanya lagi nyala gitu. Itu kan kadang mata kucing kan kadang nyala kadang enggak kan. Kalau misalkan nyalanya tuh lagi disorot sama lampu gitu. Itu agak Oh susah. iya sensor. Ya, terus juga pastinya di kalung trackernya tuh harus ada suara kayak kayak bel-bel gitu loh. Tau gak sih? Kalau kayak kalung Iya kucing pada iya. umumnya kan ada suara bunyi kering-kering itu kan buat nandain di situ ada kucing ya. Kalau setahu aku sih dari waktu itu aku juga sempet survei gitu ya, buat kalung tracker gitu. Jadi waktu itu aku juga sempet mau bikin buat BMC dan survei-survei itu banyak yang jual tuh cuman kayak tracker yang ada GPS-nya aja gitu. Sedangkan kalau yang si fitur lainnya nggak ada gitu. Nah, paling diadain kayak bel bunyi bunyi kerincingnya gitu juga gitu di situ biar nandain kalau itu ada kucing. Kalau misalkan enggak gitu kan orang rumah nggak tahu dia di tempat suatu tempat tuh ada kucing atau enggak dan takutnya malah hilang gitu kalau misalkan pintu kebuka gitu. Pokoknya buat ningkatin awareness orang-orang skater aja kalau di situ ada kucing gitu. Terus paling yang menurut aku perlu ditambahin juga sih mungkin di kalungnya tuh harus ada kayak gantungan namanya gitu loh atau Oh identitas gantung dari nama. hewannya Identitas gitu. ya. Semisal kucing hilang juga kan emang ada GPS-nya kan, tapi semisal dikasih tahu sama orang, dikasih tahu ditemuin sama orang tuh kan orang bisa tahu gitu kan. Oh ini namanya siapa dan kalau bisa ada nomor telepon pemiliknya gitu. Jadi bisa langsung juga dihubungin gitu. Takutnya kan ya meskipun udah ada GPS gitu, tapi kan gak ada yang tahu juga ya kan manusia-manusia sekarang tuh nggak yang 100% semua orang tuh suka kucing kan takutnya malah disiksa atau gimana dan lihat Ya, dia ya. pakai kalung GPS pastinya kan juga ini ya kayak oh ini kucing mahal atau apa kan banyak orang-orang Mahal. freak di luar sana kan malah takutnya diapa-apain gitu jadi mending ada informasi lebih lanjut gitu mengenai kucingnya di kalungnya gitu paling itu Oke sih. oke. Oke siap siap siap. Wah dapat banyak ini saran-saran. Oke. Terus kalau misal sekalian buat ngecek ini gimana ngecek kesehatannya gitu? Hmm, kalau itu sih bisa Memungkinkan aja. nggak? Aku gak paham juga ya kalau medical check up kucing tuh kayak gimana. Maksudnya kalau misalkan dari kalung bisa atau enggak. Tapi biasanya tuh setahu aku kalau medical check up Jody itu mohon maaf kalau bahasannya agak ini. Apa ya daerah zuburnya itu kayak dimasukin alat gitu loh. Nah, kalau udah dimasukin alat, Hmm, jadi dokter tuh bisa tahu gitu si kesehatan kucingnya kayak gimana gimana. Nah, kalau misalkan medical check up tuh kayak gitu biasanya dokter-dokter hewan. Yang setahu aku kalau nganter Joni. Nah, kalau dari kalung sih aku kurang tahu juga ya gimana cara ngedeteksinya kalau dari luar gitu ya. Tadi kan kalau dari kalung kan ngedeteksinya dari luar kan, ya kan? ah, betul Itu betul. aku masih kurang tahu sih gimana. Paling kalau mau sih di kalungnya itu bisa ada kayak jadi obat anti kutu gitu. Iya iya bisa tuh bisa. Obat anti Ya, kutu ya di kalungnya ya. ya karena waktu itu aku juga sempat mau nyari obat kutu gitu buat Joni kan, tapi aku lihat di Shopee tuh ada yang dalam bentuk kalung gitu. Nah, mungkin bisa dimasukin ke sana sih. Atau mungkin coba tanya-tanya lebih lanjut gitu sama yang jurusan FKH ya. FKH ya. Iya, siapa tahu bisa gitu. Sekarang ada ditemuin cara yang lebih gampang gitu ngedeteksi kesehatan kucing gitu. Oke siap siap. Oh iya temanmu kemarin tuh FH ya bukan FKH ya? Ya, sorry banget. Ya, oke nggak apa-apa. Oke, Matt. Kayak udah sih ini, Matt. Oke, Hmm? jadi kesalahanmu tadi itu ya. Tapi kira-kira kalau misal ada barang-barang
inovasi gitu ya. Jadi bisa jadi tracker, terus bisa jadi ngecek kesehatan gitu. Minimal kayak suhu tubuh gitu ya. Jadi bisa tahu gitu. Terus nanti di aplikasi itu kayak ada reminder gitu kayak mau vaksin tanggal berapa, Hmm, medical check up tanggal berapa. Itu kira-kira menurutmu gimana? Kayak bagus sih. dibutuhin nggak? Ya dibutuhin sih, apalagi kan sekarang ya mungkin tingkat kesetresan orang-orang udah makin tinggi kan. Jadi kayak ya Iya, iya. banyak masyarakat yang menggunakan hewan peliharaan itu sebagai apa ya, self healing mereka kan. Gitu. Jadi Feelingnya gitu ya. ya bener-bener ngerawat yang bener-bener sayang, bahkan kayak bisa keganti gitu loh. Yang awalnya pengen punya anak jadi ya nggak apa-apa punya hewan aja gitu. Jadi pasti ngebantu para para pet lovers sih menurut aku kalau kayak gitu. Karena kan manusia juga ada ininya, ada batasan memorinya, pasti lupa juga kan ngurusin kucing ini kapan vaksin dan lain sebagainya gitu sih mungkin. Oke, siap, siap, siap. Oke, Matt, kayaknya ini udah dapat banyak banget nih saran-saran juga terus dan segala macamnya. Terima kasih banyak ya, Matt ya. Ya, sama-sama. Berarti udah Maaf ganggu banget. ya Iya, gak emang apa-apa. emang mau nanya apa lagi? Enggak takut belum soalnya. Ih, enggak sih. Iya, Udah 7 menit lagi kan maksudnya waktunya takut belum gitu. ya, udah sih kayaknya. Overall udah. Oke, makasih banyak ya, Matt ya. Oke, sama-sama. Berarti aku bisa live ya. Iya, bisa kok. Oke, izin Makasih live ya. banget. Ya, Iya, maaf ganggu. Aduh. ya nggak apa-apa. Iya, Assalamualaikum. Salam.